Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke dulur, hari ini saya Bagus Yanuar Putra Arianto akan menemani Anda dalam acara Napak Tilas di kawasan Trowulan atau di situs Trowulan, di mana kawasan situs Trowulan ini telah didaftarkan di UNESCO World Heritage Convention sejak tahun 2009. Dan teman-teman, diduga daerah ini merupakan former capital city of Majapahit Kingdom atau diduga sebagai pusat ibu kota kerajaan Majapahit pada abad ke-13 hingga abad ke-16. Nah teman-teman, tepat di belakang saya ini merupakan kolam segaran, di mana kolam segaran ini ditemukan oleh Insinyur Henry Martin Pon, arsitek dari Belanda, yang mana ditemukan pada tahun 1926. Nah pada tahun 1966 dilakukan pemugaran, dan dilakukan pemugaran lagi pada tahun 1974 secara menyeluruh. Dan waktu itu teman-teman, kolam segaran ini ditemukan dalam posisi masih teruruk oleh tanah. Dan kabarnya kolam segaran ini merupakan kolam kuno terluas yang pernah ditemukan di Indonesia dengan luas kurang lebih 6,5 hektar. Untuk fungsi dari kolam segaran ini masih belum diketahui secara langsung fungsinya, namun konon kata masyarakat bahwa kolam segaran ini digunakan untuk tempat rekreasi bagi keluarga kerajaan dan juga digunakan untuk menjamu dari tamu luar negeri, yang mana terdapat piring emas dan perkakas-perkakas yang lain yang digunakan untuk menjamu para tamu. Dan setelah pesta selesai dan sebelum tamu pulang, piring emas dan perkakas-perkakas yang lain dibuang di dalam kolam segaran ini, yang mana di situ untuk menunjukkan bahwa citra kerajaan Majapahit merupakan kerajaan yang kaya dan sejahtera. Diambil dari berbagai sumber informasi, yakni dari Museum Trowulan, kebudayaan.kemdikbud.go.id, candi.perpusnas.go.id, dan nasional.okezone.com. Berikut informasi-informasi terkait kolam segaran. Kolam segaran merupakan jenis dari petirtaan. Petirtaan ini sendiri adalah segala jenis bangunan yang menggunakan air sebagai komponen utamanya. Jenis-jenis petirtaan yang ada meliputi kolam, pancuran, hingga perpaduan kolam dan pancuran. Kolam segaran yakni jenis petirtaan yang berbentuk kolam buatan. Kolam ini menjadi salah satu dari 32 kolam kuno masa Majapahit yang masih dapat disaksikan hingga saat ini. Di Dukuh Trowulan, Desa Trowulan, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, ditemukan situs yang bernama Kolam Segaran. Terdapat jalan simpang jika Anda menuju arah selatan dari perempatan Jalan Raya Mojokerto Jombang, maka Anda akan menemukan kolam segaran. Kolam ini berlokasi 500 meter dari jalan raya dan berada di sebelah kiri jalan simpang tersebut. Nama segaran dalam bahasa Jawa berarti laut, yang disematkan pada kolam luas seperti lautan. Dalam peta rekonstruksi ibu kota Majapahit karya McLean Pon, kolam segaran berada di depan keraton Majapahit. Kolam ini menjadi simbol Samudra Mantana, pengadukan lautan susu, yang merupakan landasan kosmologi Hindu-Buddha yang terkenal di Asia Selatan hingga Asia Tenggara. Konsep pembangunan ibu kota yang berlandaskan filsafat Samudra Mantana ditemukan juga pada reruntuhan ibu kota Angkor di Kamboja. Dalam keadaan teruruk tanah pada tahun 1926, kolam segaran ditemukan.
kolam ini mengalami pemugaran sekedarnya pada tahun 1966. Dimulai pelaksanaan pemugaran lagi yang lebih terencana dan menyeluruh pada tahun 1974, yang memakan waktu 10 tahun. Belum diketahui secara pasti fungsi kolam Segaran. Menurut masyarakat di sekitar, keluarga kerajaan Majapahit menggunakan kolam tersebut untuk menjamu tamu dari luar negeri dan berrekreasi. Kolam Segaran merupakan satu-satunya bangunan kolam kuno terbesar yang pernah ditemukan di Indonesia. Kurang lebih 6,5 hektar luas keseluruhan kolam Segaran ini. Dengan lebar 175 meter membujur ke arah utara selatan sepanjang 375 meter. Dinding setebal 1,60 meter, sekelilingnya tepi kolam dilapisi dinding tersebut dengan kedalaman 2,88 meter. Kolam Segaran ditemukan pertama kali oleh Insinyur Henry Macklin Pond pada tahun 1926. Kolam berdenah persegi panjang berukuran panjang 375 meter, lebar 125 meter, tinggi dinding 3,16 meter, dan lebar dinding 1,6 meter. Kolam ini menghadap ke barat berdasarkan posisi satu-satunya tangga sebagai pintu masuk di sisi barat. Kolam ini memiliki luas 6 hektar dan mampu menampung air maksimal 223.125 meter kubik. Pada sudut timur laut dinding sisi luar terdapat 2 kolam kecil yang saling berhimpitan, sedangkan di sebelah barat dan sudut timur laut terdapat saluran air yang menembus dinding sisi utara. Di pintu masuk yang terletak di sebelah barat terdapat emperan yang menjorok ke tengah kolam. Di sisi dalam emperan terdapat undakan untuk turun ke kolam. Seluruh dinding dan emperan terbuat dari susunan batu bata tanpa bahan perekat. Konon untuk merekatkannya batu bata yang berdampingan digosokkan satu sama lain. Di sisi tenggara terdapat saluran yang merupakan jalan masuk air ke dalam kolam, sedangkan di sisi barat laut terdapat saluran jalan keluar air. Air yang keluar mengalir ke Balong Dowo, Empang Panjang, yang letaknya di barat laut, dan Balong Bunder, Empang Bundar di selatan. Kedua balong tersebut mengalami pendangkalan dan tidak lagi berfungsi seperti dahulu. Menilik adanya saluran masuk dan keluar air, diduga kolam Segaran dahulunya juga berfungsi sebagai waduk dan penampung air. Para ahli memperkirakan bahwa kolam ini adalah yang disebut sebagai telaga dalam kitab Negara Kertagama. Kolam Segaran pada waktu ditemukan tertimbun tanah dan rerumputan seluas 65.448 meter persegi. Dinas Purbakala pemerintah Hindia Belanda melakukan ekskavasi pada kolam tersebut dan berhasil menampakkan strukturnya. Pada tahun 1966 diadakan pemugaran selama 1 tahun. Selanjutnya Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Jawa Timur melakukan pemugaran pada situs ini perkiraan tahun 1975 atau 1976 dan 1982 atau 1983. Konon untuk menjamu tamu dari luar negeri pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, Majapahit mengadakan pesta besar. Saat itu disuguhkan hidangan dengan perkakas dari emas, mulai nampan, piring, sampai sendok. Para tamu puas dan menilai bahwa Majapahit negara besar yang patut dihormati. Setelah pesta usai, sebelum para tamu pulang, semua perkakas dari emas itu dibuang ke kolam Segaran. Bagaimana teman-teman, tertarik untuk berkunjung di kolam Segaran? Sekian video kali ini, terima kasih sudah menonton dan mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Om Santi 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 Om. Semoga Tuhan memberkati kita semua.